Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena berkat rahmat, hidayah, inayahnya kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Walaupun situasinya masih dalam situasi pandemi, alhamdulillah Allah menggerakkan hati kita karena atas izin Allah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada manusia terbaik di muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatul udmanya di hari kiamat kelak. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami mengambil tema yang sangat luar biasa ini, yakni menjadi suami yang ideal menurut Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Yang artinya laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau bagi istri, karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mendasari dari tema yang kami ambil, yakni menjadi suami yang ideal menurut Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki sebagai qawam, sebagai pemimpin bagi perempuan, bagi istrinya.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apakah suami yang didamkan oleh para istri? Apakah tampan seperti Nabi Yusuf alaihissalam? Apakah kaya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam? Atau yang seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, baik hati? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok laki-laki yang diakui oleh para istrinya sebagai suami idaman, seperti yang dikemukakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu an ketika ditanya perlakuan Rasulullah terhadap istrinya, maka Siti Aisyah menjawab, dialah manusia terbaik dalam akhlak dan segala-galanya. Beliau tidak pernah berbicara kotor dan berbuat kotor, tidak pernah bersuara keras, terutama di pasar, tidak pernah membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk pula, tetapi selalu memberi ampunan dan maaf. Hadis riwayat Ahmad. Tentu saja setiap suami bisa menjadi suami ideal menurut Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal memenuhi beberapa kriteria atau syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat mutlak. Hatinya harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap menyelesaikan persoalan rumah tangga selalu merujuk kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena ini adalah merupakan jaminan terbaik dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian selanjutnya syaratnya adalah harus sayang dan penuh perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersikap lembut terhadap para istrinya sebagai wujud kasih sayang. Ia adalah suami yang sangat menyayangi istrinya dan memperlakukan dengan penuh perhatian. Rasulullah biasa minum 1 gelas dengan istrinya, seperti yang diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an. Suatu saat ketika saya haid, saya minum dengan segelas bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau minum di tempat di mana saya meletakkan mulut. Ketika saya haid dan tubuh saya berkeringat, saya memberikan gelas kepada Rasulullah dan beliau meminumnya di tempat yang saya minum. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya syaratnya adalah menghargai dan memperlakukan istri dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik memperlakukan istrinya. Ada 2 dosa yang
akan disegerakan Allah Subhanahu wa taala siksanya di dunia, yaitu al-baghyu dan durhaka terhadap kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Tabrani. Al-baghyu yang paling dimurkai Allah ialah berbuat zalim kepada istrinya. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal syarat yang harus dipenuhi oleh kita semua jika ingin menjadi suami yang ideal menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat buat jamaah semuanya. Bila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada salahnya itu dari kekurangan kami sebagai manusia. Mohon maaf. Pak Lurah ngecat gapura, mbok menawi salah kula nyuwun ngapura. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.